Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini saya Mbak Ageng ketemu dengan manusia langka, seorang budayawan, juga seorang seniman, juga bergerak dalam bidang sosial maupun budaya. Beliaunya adalah Mbah Gimbal. Rahayu Mbah Gimbal. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Juga ada Pak D Agus di samping Mbah Gimbal ya. Merupakan salah seorang spiritualis Nusantara. Rahayu Pak D. Rahayu. Iya. Ini lagi ngobrol-ngobrol, omong-omong ini bagaimana kalau kita malam ini bahas masalah budaya atau toto kromo, di mana yang sekarang ini generasi muda ini kelihatannya sudah tidak mengenal akan toto kromo atau sopan santun. Dengan hilangnya adat budaya sopan santun ini, bagaimana cara kita untuk menggalakkan pada generasi muda sekarang ini supaya lebih mengenal lagi dengan budaya adat sopan santun kita ini. Kalau menurut Mbah Gimbal bagaimana ini tanggapannya? Oke, sahabat budaya, salam hormat. Ini pertanyaan yang luar biasa. Iya. Memang zaman sekarang ini generasi kita ini tidak seperti zaman masih muda saya ya Mbak De Agus ya. Iya benar. Kalau dulu itu ya, kita ini kalau ada orang tua lagi duduk ya, kita yang muda-muda ini pasti sambil kepalanya agak mendungkuk bilang amit, nyuwun sewu. nyuwun sewu. Nah sekarang ini kata-kata itu hampir nggak ada, gitu Mbak. Artinya nggak ada, ini gimana? Jarang sekali kita dengar suara itu berkumandang nonggone tataran Jawa. Nggak adanya itu gimana, Mbak? Memang nggak diajarkan atau memang ada pihak yang mau meniadakan itu? Gitu gimana, Mbak? Kalau menurut jenengan? Kalau pihak yang meniadakan nggak ada. Tapi kembali lagi, kenapa toto kromo yang adiluhur seperti itu nggak sampai ke cucu kita? Itu karena sing salah sing tuwek. Nah, bener Mbak ya. Karena mereka tidak ada yang ngajarin gitu Mbak ya. Iya. Nggak mau ngajarin lagi. Iya. Bahasanya begini. Wong Jawa lali Jawane. Nah, ini yang perlu mereka harus sadari nih, para sahabat-sahabat yang katanya mengaku budaya. Mbok tolong ya. Saya Mbak Gimbal, Mbak Ageng dan juga Pak D Agus ini berharap bahwa kita jangan jemu-jemu menginfokan kepada cucu kita, anak kita tentang toto kromo wong Jawa. Segitu eloknya Mbak ya. Berarti ajaran-ajaran yang namanya kaluhuran itu enggak diajarkan mulai kita akil balik atau sudah dewasa Mbak ya. Berarti sejak kita kecil tuh sama nenek moyang kita dulu itu sudah diajarkan. Iya. Cuma sayangnya sekarang kok sudah banyak yang lupa atau memang tidak ada yang mengajarkan. Sing Itu ya Mbak. sing salah, sing Gitu. tuwek. Dari dulu seperti Ya. itu Mbak. Ini contoh aja sederhana. Wong Jawa mendayo nang omahe wong Jawa. Hampir rata-rata kita tidak mendengar bahasa yang sederhana. Bahasa sakrali wong Jawa. Kula nuwun. Iya. Iku wis gak ono. Padahal, nggih. Yang Iya. muncul itu bahasa dari bangsa lain. Kita boleh beragama apapun. Betul. Tapi Pak Karno bilang, jas merah kita tuh jangan pernah ditinggalkan. betul. Wong Jawa yo gawe toto kromo mendae wong Jawa. Padahal kalimat kula nuwun itu bukan kalimat yang nggak bagus loh Mbak ya. Wah, luar biasa. Lah ini sing tuwa-tuwa iki mbok ajarono anakmu. Ajarono putune awake dhewe. Terus nek wae ngopi cangkru bareng nang ngone warung, yo sekali-sekali diingatkan sing tuwek. Rek nek kon duwe anak duwe putu
ajarono jenenge kula nuwun. Amit itu gak ngerti. Yo. Iku wis bahaya. Lah, tradisi leluhur kita ini lama-lama akan punah. Karena mereka ini sudah cuek. Bayangkan loh, kesalahan kita ini telak nanti ketika generasi kita gak ngerti. Iya. Hilang dengan sendirinya ya, Mbak. Ya? Iya, amit itu takonono arek cilik ngerti nggak? Iya. Udah banyak yang hilang. Iya, nyuwun sewu, bilang kita ngomong nyuwun sewu, pasti anak kita, generasi kita bengong, domblong, Nggak tahu. Nyuwun nggak sewu itu ngerti. apa. Ya, iya, nggak ngerti. Ini bahaya bagi teman-teman ya. Ojo lali Jawa nih. Nah, awake dhewe wong Jawa terus ucapkan salam kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita kenal, kita bertamu di rumahnya orang Jawa, pakailah bahasa Jawa karena lebih terdengar merdu nantinya. Karena ketika saya mendayo ke rumah jenengan ini asli kita akan ngomong tanpa rekayasa. Kula nuwun. Pasti Monggo. Nah, ya toh. Ada timbal Asik, balik. Asik. Walaupun orang itu di dapur pasti Iya. monggo pinarak pun monggo. Iya. Padahal gak ndelok sapa sing mendayo. Nah, inilah keguyupan kerukunan yang diciptakan oleh wong Jawa itu seperti itu. Nggih, nggih. Jadi saya jadi ingatnya gini Pak Kipan, dari keterangan yang jenengan tadi. Sebenarnya kita dari dulu tuh sama leluhur sudah diajarkan untuk menghormati tamu ya Pak. Buktinya dengan bagi mal ngomong kula nuwun, itu pasti saya jawab monggo. Di situ kan kita sudah menghormati atau menghargai tamu ya. Iya. Seperti ajaran-ajaran mereka yang selama ini didengung-dengungkan itu ya Pak. Itu ada kelanjutannya Mas Yan. Kalimat ketiga itu pasti ngomong gini, monggo pinarak. Nah, artinya silakan masuk. Nah, bahasa seperti itu sudah terkikis. Nah, ini yang salah nih ya, teman-teman. Kita-kita yang tua-tua yang salah. Saya jujur aja, kalau ada orang bertamu ke tempat saya tidak mengucapkan salame wong Jawa, mesti tanya no, kau niku mendayo nang wong Arab apa nang wong Jawa? Lho iki temenan lho ini. Lho bener. Kenapa? Iya, bener ya, Saya Pak. tidak membenci kalimat itu, Iya, tapi bener, saya bener. menyayangkan Iya. kon-kon ku mendayo nang wong Arab apa nang wong Jawa. Iya, bener Pak. Kata sauri mbak aku. Begitu lho kok tak kandhani. Kon niku mau salamu mbak aku salam opo? Iku salami wong Arab iku. Bener. Lah kon niku wong Arab apa wong Jawa? Kita boleh bangga dengan agama kita, tapi uri-uri budaya itu harus diajarkan sejak dini. Setuju saya. Masalahnya itu kan juga bagian dari kearifan lokal. Loh ya mesti ti. Iya. Sekarang itu aja loh Mbak, yang dari Mbak Gimbal tadi apa itu jelaskan ya. Kita tidak hanya bilang monggo, tapi juga pinara. Itu kan maksudnya kita sudah mempersilahkan beliaunya yang bertamu, kita juga sudah mempersilahkan beliaunya itu untuk masuk di tempat yang baik, loh, Mbak. Iya. Nah, namanya pinara itu kan nggak mungkin disuruh duduk di lantai, loh, Mbak. Iya. Pasti duduk di kursi, Iya, gitu. Ah. otomatis menyadari seperti Jadi itu. hal menghargai tamu itu kayaknya wong Jawa cok diajari ya, Mbak ya. Ah, iya. Wis ngerti ket biyen lah, Mbak. Ngerti kan biyen. Nah, inilah teman-teman ya. Mudah-mudahan perjumpaan saya dengan Bageng sebagai narasumber dan juga Pak D, Agus ini mudah-mudahan ini teman-teman sadar diri. Karena sadar diri ini penting bahwa budaya lokal, kearifan lokal yang dimiliki para leluhur ini harus kita pertahankan karena ini bagian dari sesuatu yang disakralkan. Iya, ini yang disebut apa, Mbak? Mendem jerum mikul dhuwur ya, Mbak. Iya. Itu kan ajarannya leluhur kita dulu, Iya. kearifan lokal dulu. Nah, kalau nggak kita yang jaga, kalau nggak kita yang melestarikan, Sopo terus maneh. sopo, Mbak? Kan nggak mungkin bangsa liya itu Ya. mau gitu ya, Mbak Iya. ya. Melestarikan budaya kearifan lokal kita yang kayak gini gitu ya, Mbak ya. Dan memang sudah waktunya itu kita para penggiat budaya menyampaikan hal itu karena Sabdo Palon pernah bilang dalam janjinya akan muncul ajaran budi pekerti.
Nah, Belum. ajaran budi pekerti itu apa? Karena ajaran budi pekerti inilah yang disampaikan yang akan diminta oleh Sabtu Talon itu sejak kapan? Ketika Gunung Merapi meletus. Sejak 500 tahun kemudian itu kan disampaikan begitu. Lah, hal ini Gunung Merapi kan sudah meletus. Iya. Nah, tinggal ini kita ini rame-rame nih. Disuarakan kalimat itu. Eman umpamanya dari Solo, dari Jogja, Jawa Timur, wih luas. Iya, iya. benar. Lah kok wis gak ono ngono nih malah lucu. Padahal aturan itu Mbak ya, yang saya tahu ya dari kitabnya Romo yang pernah saya baca, itu kan termasuk Jawa Jawi Jawoto ya Mbak. Ajarannya Jawa sing wis bener. Lho kok kate Mbak Ganteni bener ya, tekon ajaran liya bangsa liya itu ceritanya ya apa gitu Mbak ya. Wis gak pas lah. Ya nggak pas ya Mbak ya. Ya, Iya. tetap kita tetap menghargai kepercayaan masing-masing. Kalian mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau ajaran apapun kepercayaan kalian, jadilah keyakinan kalian untuk kalian, kepercayaan kita untuk kepercayaan kita. Namun, ya, budaya leluhur harus kita samakan tanpa melihat emblem, logo, warna agama kalian. Itu penting. Itu Mbak, satu Mbak, nyuwun sewu Mbak. Dulu itu juga pernah saya terangkan seperti itu Mbak. Jadi gini loh Mbak, sebenarnya nggak ada orang budaya itu yang memerangi agama itu nggak ada. Gak ono. Nggak ono. Gak ono. Budaya itu Sakarepmu gitu Mbak ya. Heeh. Bah sampean Islam, panjenengan Kristen, panjenengan Hindu, Buddha, Konghucu. Gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi mbok yo ojo lali karo unggah-unggohe budaya bangsamu. Ya, Kan gitu dong Mbak itu ya. termasuk bagian ajaran budi pekerti lah, itu ya. kan budi pekerti gitu loh Mbak. Jadi yang kita yang tua-tua yang harus menjelaskan iya, kepada bener. generasi, bagi teman-teman semua nih ya yang merasa sudah mendengar atau melihat video ini, tolong disebarkan. Iya, benar. Karena menyebarkan video ini nggak ada salahnya. Dan teman-teman jangan lupa nih, krab channel ini ya. Ini penting karena Iya, apa? betul, betul. Wong Iya. subscribe itu gratis loh Gratis, teman-teman. iya, Tinggal betul. tekan klik aja. Iya. Jadi ini juga pasti akan membuat kami para penggiat budaya semakin semangat untuk menyuarakan iya, semakin semangat, suara-suara yang selalu terpendam di hati para penggiat budaya. iya. Masalahnya kalau nggak jenengan yang mendukung, Ya. yang satu jiwa dengan kita, gitu Iya, ya Mbak ya, iya. yang sama-sama punya jiwa Nusantara, Ya. terus Sinten, gitu ya Mbak Iya. ya. Mau siapa yang dukung, gitu ya Mbak ya. Oke, jangan lupa ya sekali lagi subscribe di channel ini. Namanya channel ini apa, Mbak Geng? Mbak Ageng 5758. Satunya lagi. Metafisika TV. Nah, oke teman-teman ya, sudah dijelaskan oleh Mbak Geng. Dan saya berpesan kepada semuanya, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat itu adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas. Dan terus tebarkan kebaikan. Jangan sombong. Iya. Salam hormat, salam budaya. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Makasih Mbak, matur suwun Ya, pencerahannya. sami-sami. Nah, oke. Saya juga mengucapkan terima kasih Ya, Mbak kepada Geng. Siap. Mbak Gimbal dan Pak De Agus Sami-sami. yang mana telah turut menjabarkan masalah wejangan leluhur kita yang sangat luhur sekali tentang adat istiadat dan unggah-ungguh toto kromo supaya generasi mendatang lebih santun dalam beradab pada orang tua. Ya. Mohon dengan para orang tua sekiranya untuk mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya dengan santun bahasa unggah-ungguh Nusantara. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.